Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor minyak mentah dan gas dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 15 miliar US dollar per tahun atau setara 253,23 triliun rupiah. Rencana impor tersebut sebagai tindak lanjut kerjasama investasi dan perdagangan pasca penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Perkasa, Roslani, mengungkapkan langkah ini dianggap sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global. Peningkatan impor energi dari Amerika juga diharapkan memperdalam hubungan dagang bilateral kedua negara. Ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi, dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, rencana impor energi ini berpotensi menjadi salah satu komponen terbesar dalam penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat ke depan. Tim Liputan IDS Channel. Pemirsa, aksi balap liar di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo berhasil digagalkan tim Satlantas Polresta Sidoarjo. Polisi berhasil mengamankan ratusan motor berikut pengendaranya. Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar razia balap liar di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan anggota dari berbagai satuan membubarkan aksi balap liar yang digelar pasca subuh di bulan Ramadan. Sejumlah pemotor, baik pemain maupun penonton aksi balap liar kabur saat melihat kedatangan polisi. Ratusan pemotor berhasil diamankan berikut kendaraannya untuk kemudian dibawa ke Mako Polresta Sidoarjo. Razia balap liar ini sengaja digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian polisi dalam menyikapi banyaknya aduan masyarakat terkait balap liar yang meresahkan masyarakat pemakai jalan. Melaksanakan penertiban diduga balap liar. Hal ini kami lakukan karena adanya aduan dari masyarakat melalui sosial media dan melalui call center 110. Kami bergerak cepat, langsung berada di TKP di Porong. Saat ini kami mengamankan kurang lebih 300 kendaraan serta para pengendaranya. Selanjutnya akan kami amankan, kami bawa ke Mako Polresta Sidoarjo. Sebagai efek jera, polisi akan memanggil orang tua dari sejumlah pemotor yang diamankan dan diminta membuat surat keterangan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Audiensi Aliansi Masyarakat Toraja dan DPRD Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan dipicu penolakan massa terhadap rencana pembangunan proyek geotermal. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Toraja tolak proyek geotermal diwarnai kericuhan. Kericuhan itu terjadi saat massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Tanah Toraja dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Tiba-tiba situasi memanas, bahkan Bupati Tanah Toraja nyaris diamuk oleh massa. Massa yang kecewa sontak mengepung Bupati Tanah Toraja. Beruntung aparat kepolisian yang berada di lokasi bisa mengambil alih situasi hingga bentrok tak terjadi. Aliansi Masyarakat Toraja sebelumnya menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal di wilayah Lembang Bala. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Proyek geotermal ini akan merampas ruang hidup kami, maka itu kami tolak. Memberikan ruang kepada ini untuk menggagas pembangkit listrik tenaga uap
lewat geotermal ini. Selain persoalan bencana, masa juga menyinggung potensi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang menjadi penopang ekonomi warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan ayah di Medan, Sumatera Utara tak kuasa menahan air mata usai anak laki-laki pertamanya dituntut hukuman mati atas kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton. Ya, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan Fandi Ramadan. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Anak saya tak bersalah, Pak Presiden. Tangis Nirwana tidak terbendung setelah mendengar tuntutan jaksa dengan hukuman mati untuk anaknya, Fandi Ramadan, atas kasus penyelundupan sabu seberat 1,9 ton di kapal MT Sridagon pada Mei 2025 lalu. Bahkan di kediamannya di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan warga bersama-sama memberikan dukungan dan kesaksian bahwa Fandi Ramadan adalah pemuda yang baik. Sulaiman, ayah Fandi, hanya bisa memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali melihat kasus yang dialami anaknya. Ia mengatakan Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bertugas di kamar mesin kapal dan baru bekerja 4 hari. Harapan saya kepada Bapak Presiden, mohonlah berilah keadilan kepada anak saya. Saya selaku orang tua berharap kepada Bapak Presiden, tolonglah dibebaskan anak saya. Karena dia tulang punggung keluarga, satu-satunya anak saya yang paling tua. Masih ada adik-adik lagi yang butuh disekolahkan. Saya berharap pada Bapak Presiden, tolonglah Bapak Presiden. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sridagon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Mereka membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita awal informasi Sinta Today hari ini, pemirsa, sebuah gudang kayu olahan hangus terbakar di Kota Jambi. Ya, kebakaran diduga akibat anak sang pemilik gudang bermain kembang api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah gudang kayu olahan yang berlokasi di RT 02 Kelurahan Simpang 2 Sipin, Kota Baru, Jambi, Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar kayu olahan yang berada di dalam gudang. Yang diduga terbakar akibat anak pemilik gudang bermain kembang api. Petugas Damkar Kota Jambi berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar karena banyaknya kayu olahan yang terbakar di dalam gudang. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Petugas mengimbau agar orang tua mengawasi dan melarang anak-anak untuk bermain kembang api di lokasi yang rawan terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.